Mikel Arteta, sang juru taktik The Gunners, berhasil membuktikan kepada fans dan manajemen Arsenal bahwa kesabaran mereka membuahkan hasil. Walaupun gagal meraih titel juara Liga Inggris di musim 2022-2023, performa Arsenal yang berhasil meraih peringkat kedua di Liga Inggris memberikan harapan bahwa mereka bisa menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar musim depan. Mengapa Arsenal di musim 2022-2023 menjelma menjadi tim yang kuat dan bagaimana prediksi klub asal London Utara itu di musim berikutnya? Simak ulasannya di Tiki Taka bersama saya Samira Begum. Performa Arsenal yang begitu menakjubkan di musim 2022-2023 bukanlah hal yang tiba-tiba. Faktor kepercayaan yang diberikan oleh fans dan juga manajemen klub akhirnya berbuah manis di tahun keempat Mikel Arteta bersama dengan Arsenal. Padahal ketika pertama kali menjadi manajer Arsenal menggantikan Unai Emery, Arteta harus puas di peringkat 8 Liga. Di musim kedua Mikel Arteta pun Arsenal terlihat tidak ada progres yang berarti dan tetap berada di peringkat 8 Liga. Sepertinya Arteta di musim pertamanya masih proses beradaptasi dan juga mencari solusi atas permasalahan yang ada di Arsenal pada saat itu. Barulah di musim keduanya, Arteta seperti menemukan titik lemah Arsenal, yaitu perbaikan di lini pertahanan. Pada musim 2020-2021, pada saat itu Arteta berhasil menunjukkan bahwa lini pertahanan Arsenal begitu solid dengan hanya kebobolan 39 kali. Bahkan Arsenal menjadi tim dengan pertahanan terbaik ketiga di musim itu, di bawah Manchester City yang kemasukan 32 kali dan Chelsea yang kemasukan 36 kali. Namun karena terlalu fokus membenahi lini pertahanan, lini serang Arsenal terkesan tumpul dan sulit untuk memecah kebuntuan. Ketika memasuki musim 2022-2023, Mikel Arteta tetap memperkuat soliditas lini pertahanan. Terbukti Arsenal berhasil mencatatkan 14 kali clean sheet atau tanpa kebobolan dari 38 pertandingan. Kuatnya lini pertahanan Arsenal tidak lain karena impresifnya lini pertahanan yang dikomandoi oleh Gabriel Magalhaes. Selain itu, Ben White di musim ini juga membuktikan bahwa dirinya patut untuk masuk ke dalam barisan pemain bertahan terbaik di Liga Inggris. Tidak hanya itu saja, para pemain cadangan di lini bertahan Arsenal juga bermain sangat baik di musim ini, seperti Jakub Kiwior dan juga Takehiro Tomiyasu. Persoalan lini serang Arsenal di musim 2022-2023 pun mulai tidak terlihat. Para pemain lini depan Arsenal membuktikan bahwa setiap pemain dapat berkontribusi secara efektif dan menghasilkan gol. Seperti Odegaard dengan perolehan 15 gol 7 assist, Leandro Trossard dengan 1 gol 10 assist, ataupun Gabriel Jesus dengan 11 gol 6 assist. Di musim ini, Arteta juga berhasil mengembangkan pemain muda hasil akademi Arsenal, yaitu Bukayo Saka yang mencatatkan 14 gol dan 11 assist. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa ada dua faktor utama yang membuat Arsenal tampil impresif di musim ini, yaitu karena kepercayaan manajemen Arsenal terhadap Arteta dan pembelian pemain yang tepat. Untuk membahas hal tersebut, kita kedatangan pengamat sepak bola yaitu Bung Akmal Maharli. Bung Akmal, selamat bergabung di Tiki Taka bersama Samira. Terima kasih. Kali ini kita penasaran banget soal Arsenal karena di musim keempat Arteta berhasil menunjukkan bahwa Arsenal memang bukan tim papan tengah dan termasuk ke dalam tim yang patut untuk diperhitungkan dalam perebutan gelar juara Liga Inggris. Kenapa Arsenal begitu percaya nih sama Arteta? Sikap yang berbeda ketika Unai Emery yang hanya diberikan waktu singkat pada saat itu. Ya, yang pertama Arteta punya filosofi bermain yang hampir mirip dengan Arsene Wenger. Itu yang pertama. Yang kedua, Unai Emery tidak begitu punya waktu banyak untuk membenahi tim, ditambah waktu itu misalnya dana untuk pembelian pemain juga masih terbatas.
termasuk Freddy Ljungberg yang menjadi caretaker juga tidak mendapatkan waktu yang luang. Sementara Arteta diberikan kepercayaan yang cukup besar. Tapi walaupun diberikan kepercayaan besar sudah 4 tahun, Arteta tetap masih berada di bawah bayang-bayang Arsene Wenger. Nah, ini problem hampir sama dengan Manchester United, di mana seluruh pengganti pelatih-pelatih Manchester United masih berada di bawah bayang-bayang Sir Alex Ferguson. Kenapa? Ya karena di Arsenal misalnya 22 tahun Arsene Wenger menangani Arsenal dengan prestasi yang luar biasa, 17 trofi, 3 trofi Premier League, kemudian 7 trofi Piala FA, 7 trofi Community Shield, ditambah dengan sebuah rekor yang sampai sekarang pelatih manapun belum bisa melakukan dengan julukan Invisible Hand. 38 pertandingan di musim 2003-2004 tidak terkalahkan, 26 kali menang, kemudian 12 kali imbang, ditambah 49 laga di bawah Arsene Wenger tidak terkalahkan Arsenal, dan dimulai dari menang 6-0 6-1 lawan Southampton, kemudian di pekan ke-50 sayangnya kalah 1-2 dari Manchester United. Ini yang membuat Arsenal begitu kuat karakternya bersama Arsene Wenger, bahkan diplesetkan Arsenal itu ya Arsene Wenger gitu kan. Jadi Arsenal Wenger namanya seperti itu. Nah, ini yang kemudian masih dibutuhkan Arteta untuk melakukan pembenahan-pembenahan. Utamanya adalah Arsenal tidak punya gelandang bertahan sekuat dan berkarakter seperti Patrick Vieira dan Gilberto Silva di eranya Arsene Wenger ketika Invisible. Nah, ini yang dibutuhkan. Granit Xhaka misalnya yang dijadikan kapten dan kemudian dijadikan kekuatan di lini tengah, belum mampu bermain seperti Patrick Vieira, bahkan lebih banyak mendapatkan kartu kuning, bahkan kartu merah, sehingga stabilitas lini tengahnya begitu goyah. Kemudian yang kedua, Jorginho datangkan dari Chelsea juga tidak begitu tampil maksimal, walaupun ketika di Chelsea mampu meraih gelar Liga Champions dan beberapa gelar lainnya termasuk gelar Liga Inggris. Nah, ini yang kemudian membuat Arteta butuh tenaga baru untuk menyempurnakan puzzle yang dia buatnya bersama Arsenal dalam 4 tahun terakhir. Yang mau didatangkan adalah Declan Rice, kapten dari West Ham United yang telah menjuarai Conference League. Tapi sejauh ini masih ada negosiasi alot yang diminta West Ham harga di atas 100 juta pound, sementara Arsenal menawar 70 juta pound. Nah, ini yang masih menjadi problem buat Arsenal. Tapi yang paling menarik adalah bahwa berapapun dana akan diberikan buat Arteta untuk membenahi lini tengah dari Arsenal, selain tentunya Declan Rice, kemudian Arteta masih butuh misalnya Ilkay Gundogan sebagai pemain di lini tengah yang diharapkan bisa memberikan warna tersendiri permainan Arsenal, termasuk diantaranya Kai Havertz yang akan datangkan untuk menutup lubang yang masih ada di sektor penyerang sayap, utamanya di sektor kiri yang masih bolong, walaupun penampilan Saka, kemudian juga Odegaard dan juga Gabriel Martinelli cukup bagus, tapi mereka masih muda, butuh pemain yang punya pengalaman, dan itu yang lagi dibutuhkan oleh Arteta. Jadi itu PR-nya Arteta kira-kira seperti itu ya. Dan gimana sih Bung, kira-kira gimana Arsenal ini di musim depan? Kita tahu bahwa Arsenal akan ikut serta dalam Liga Champions. Ya, Arsenal untuk pertama kalinya akan kembali ke Liga Champions. Ini akan menjadi beban tentunya buat Arteta. Kenapa jadi beban? Karena jadwal kompetisi akan bertambah. Nah, kemudian kalau kita lihat perjalanan Arsenal, ini sangat menyakitkan sekali musim lalu gitu kan. Dari pekan ketiga sampai pekan ke-30 selama 248 hari menguasai puncak klasemen Premier League, tapi di 5 pertandingan akhir gelar juaranya diberikan kepada kepada Manchester City, dan ini pengalaman yang pernah juga terjadi pada musim 2015-2016 ketika Arsenal terus di puncak, kemudian akhirnya di akhir musim gelar juara justru diambil alih oleh Leicester City. Nah, problem ini yang mungkin akan dihadapi Arteta musim depan di saat dia harus konsentrasi misalnya di Premier League, kemudian di Piala FA, di Piala Liga, ditambah lagi di Liga Champions. Yang pastinya para pemain Arsenal akan sedikit gugup karena ini untuk pertama kalinya mereka tampil ke Liga Champions kembali. Dan yang menjadi menarik adalah ketika dipegang Arteta pernah sampai kemudian masuk final Europa League tapi akhirnya kalah. Dan ini juga problem yang Arteta harus benahi
apakah Arsenal sudah punya mental main di Eropa? Menarik banget ya buat nanti kita pantengin terus nih, khususnya The Gunners ya, karena Bung Akmal juga sendiri adalah The Gunners ya kan Bung? Betul, VCC, come on you Gunner. Luar biasa banget Bung Akmal, terima kasih banyak Sama-sama. udah mampir ke Tiki Taka. Sama-sama, Pantengin salam terus Arsenal. The Gunners ya, The sapa dulu Gunners. dong The Gunners Indonesia. Arsenal adalah kita. Keren, luar biasa. Thank you so much Bung Akmal. Nah, setuju nggak teman-teman dengan apa yang disampaikan oleh Bung Akmal tadi? Please tulis komen kalian di kolom komentar. Dan saksikan Tiki Taka minggu depan dengan tema-tema seputar sepak bola lainnya bersama saya Samira Begum di Nalar TV. Sampai jumpa.